Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqal azim. Sidang jamaah Jumat yang kami muliakan, mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Takwa dalam artian takwa yang sebenar-benar takwa kepadanya. Bukan hanya ketakwaan yang nampak dari pakaian yang kita kenakan, bukan pula dari ucapan-ucapan yang hanya manis di bibir, tetapi takwa dalam artian kita selalu melaksanakan apa-apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Takwa dalam artian selalu ingat kepada Allah Ta'ala dimanapun kita berada tanpa pernah melupakannya. Takwa dalam artian senantiasa mensyukuri nikmat Allah Ta'ala tanpa pernah mengkufurinya. Dan dengan takwa yang sebenarnya, maka Allah akan mengantarkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga yaumil qiyamah kelak. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha dan ampunan dari Allah Ta'ala, sejenak mari kita renungi, kita tafakuri firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Al-ayah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, dari orang-orang yang beriman, diri dan harta mereka dengan berikan surga untuk mereka. Mari kita tengok sejarah para sahabat, bagaimana mereka menjual diri dan hartanya kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah di hari kiamat kelak. Dan inilah satu renungan bagi kita semua. Apakah kita sudah seperti mereka ataukah belum? Kalau belum, seyogianya kita harus meningkatkan jual beli kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kalah dengan para sahabat. Kisah pertama yang masyhur, bagaimana seorang Abu Thalhah ketika Allah Ta'ala turunkan firman dalam surat Ali Imran ayat 92, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka Abu Thalhah segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan bahwasanya harta dia yang paling dia cintai adalah sebuah kebun yang berada di depan Masjid Nabawi yang diberi nama Bairuha. Di kebun itu seringkali Rasulullah singgah untuk menikmati buah kurmanya dan juga untuk mengambil air di dalamnya. Maka tatkala Allah turunkan surat Ali Imran ayat 22 tadi, Abu Thalhah segera mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kebun ini, Bairuha ini, yang paling aku cintai, aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya." Itulah seorang sahabat Abu Thalhah yang mau memberikan satu kebunnya yang paling dia cintai untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian kisah yang kedua, seorang Abu Dahdah. Ini kisah yang lebih dahsyat lagi.
Di masa itu ada seorang anak yatim yang ingin menikmati buah kurma yang jatuh di pekarangan rumahnya dari kurma tetangganya. Dan kurma itu berada persis di perbatasan antara si yatim dan si pemilik pohon tersebut. Maka dia mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menikmati buah kurma itu, tetapi itu bukan kurma milikku." Lalu Rasulullah mendatangi sang pemilik pohon dan mengatakan, "Wahai fulan, maukah aku tukar satu pohon kurma yang kamu miliki itu dengan satu pohon kurma di surga?" Tetapi sang pemilik pohon mengatakan, "Sesungguhnya pohon ini adalah pohon yang paling aku cintai, maka aku tidak bisa memberikannya untuk si yatim." Kemudian sahabat Abu Dahdah mendengar perkataan Rasulullah dengan sahabat tadi. Kemudian dia mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah itu juga berlaku untuk sahabat yang lainnya?" Rasulullah mengatakan, "Iya." Maka segera Abu Dahdah mendatangi sahabatnya tersebut. "Wahai sahabatku, tentu engkau tahu kebun kurma yang aku miliki. Ini tidak kalah bagus dari kebun kurmanya Abu Talhah tadi, yang dimana di kebun itu dikatakan ada sekitar 600 pohon kurma yang bisa berbuah setiap tahun." Maka sahabat tadi mengatakan, "Siapa yang tidak kenal dengan kebun kurma yang engkau miliki?" Abu Dahdah mengatakan, "Maukah aku tukar kebunku itu dengan 600 pohon kurmanya, aku tukar dengan satu pohon kurma yang engkau miliki, yang ditaksir oleh Rasulullah dan engkau tidak menerimanya?" Maka sahabat tadi dengan gembira, "Aku terima tawaran ini. Mulai sekarang satu pohon kurma itu adalah milikmu dan kebun kurma milikmu jadi milikku." Maka segera Abu Dahdah datang ke kebunnya tersebut, yang dimana di kebun itu ada istri dan anaknya yang tengah menikmati buah kurmanya. Abu Dahdah berteriak dari luar dengan lantangnya, Ummu Dahdah, keluar, keluar, keluar. Ini bukan kebun kita lagi. Ini telah saya jual kepada Allah Ta'ala." Apa tanggapan istrinya? "Sungguh beruntung perniagaan yang engkau lakukan." Inilah dua kisah bagaimana seorang sahabat bisa memberikan harta yang paling dicintainya untuk Allah Ta'ala. Kisah yang ketiga yang tidak kalah menarik, bagaimana ketika seorang sahabat mau menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Rasulullah mendatangi atau mengutus sahabat untuk ke rumahnya dari satu pintu ke pintu yang lain, ternyata tidak ada rumah atau tidak ada makanan di rumah Rasulullah dan para istrinya. Maka Rasulullah menawarkan kepada sahabatnya, "Siapa yang mau menjamu tamuku ini?" Seorang sahabat mengajukan diri untuk menjamu tamunya Rasulullah SAW tersebut. Kemudian dibawalah tamu tersebut ke rumahnya. Kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, adakah makanan yang bisa kita berikan untuk tamunya Rasulullah SAW?" Sang istri berkata dengan penuh kelembutan, "Wahai suamiku, masih ada sedikit makanan. Itu pun jatah anak kita malam ini." Kemudian sang suami berkata kepada istrinya, "Persiapkanlah makanan itu untuk menjamu tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika nanti semuanya telah siap, kamu matikan lampunya dan kamu ajak anak-anak untuk beristirahat." Akhirnya sang tuan rumah malam hari itu tidak ada yang makan. Semua makanannya
disajikan untuk menjamu tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keesokan harinya Rasulullah mendatangi sahabat tersebut. Takjub, Allah takjub dengan apa yang telah engkau kerjakan dengan keluargamu pada malam hari ini. Inilah kisah para sahabat, bagaimana mereka menjual hartanya untuk Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kisah para sahabat dalam menjual dirinya untuk Allah Ta'ala tidaklah kalah dahsyat dibandingkan kisah-kisah ketika mereka menjual hartanya. Bagaimana kisah perjuangan seorang Ja'far bin Abi Thalib. Dia rela tubuhnya dipotong-potong di medan perang demi panji Allah agar tegak di muka bumi ini. Dan ketika beliau wafat, Rasulullah mengatakan, jika nanti ada di surga manusia yang bersayap, yang terbang ke sana kemari, itulah Ja'far bin Abi Thalib. Dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, bagaimana mereka menjual dirinya di medan perang untuk kemuliaan agama Islam ini. Hampir semua sahabat, termasuk Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang sangat pemberani, itu hampir di sekujur tubuhnya tidak ditemukan kecuali belasan luka yang ada di tubuhnya. Artinya hampir setiap satu jari itu ada luka pedang atau luka bekas tombak yang ada di tubuhnya. Walaupun Khalid mati di atas ranjang tidurnya, tetapi semasa hidupnya hampir setiap hari beliau habiskan waktunya untuk berjihad fi sabilillah. Dan juga sahabat-sahabat yang lain, Thalhah bin Ubaidillah juga tidak perlu disangsikan bagaimana perjuangannya dalam membela Rasulullah di perang Uhud, sampai-sampai dikatakan Thalhah adalah syahid yang masih hidup karena penderitaan yang dialaminya ketika perang Uhud. Juga bagaimana seorang Ali bin Abi Thalib ketika dia melompat ke benteng Khaybar untuk membuka pintu gerbangnya. Dan juga bagaimana seorang sahabat Zubair bin Awam yang harus menerobos ribuan pasukan Romawi dalam perang Yarmuk karena dia ingin membuka jalan untuk perjuangan kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang telah kita jual kepada Allah Ta'ala? Harta kita? Ataukah diri kita telah kita jual kepada Allah Ta'ala? Seringkali kita untuk sholat 5 waktu saja secara berjamaah di masjid, kita masih enggan. Kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, seolah-olah itu hanya panggilan yang tidak perlu kita penuhi. Atau juga harta kita, ketika ada kotak amal lewat, atau ketika ada pengemis yang meminta ke rumah kita, seringkali kita usir dengan tidak pantas, karena kita tidak mau berbagi dengan mereka. Lalu, apakah dengan kondisi seperti ini kita pantas masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala? Semoga kisah-kisah tadi menjadi renungan bagi kita semua. Bagaimana sahabat itu mengorbankan harta dan jiwanya untuk mendapatkan surganya Allah. Dan kita harusnya seperti mereka agar mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafidhu 'ala at-ta'ati wa hudul jum'ah wal jamaah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsih fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم عباد الله